Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menggunakan Python untuk studi kasus analisis rancangan acak lengkap. Nah, rancangan acak lengkap merupakan jenis rancangan percobaan di mana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh unit percobaan. Hal ini dapat dilakukan karena lingkungan tempat percobaan diadakan relatif homogen. Misalnya saja kalau dalam biologi itu di greenhouse, atau misalnya kalau kalian kimia bisa jadi di laboratorium kimia, sehingga unsur-unsur di luar itu bisa unsur-unsur di luar perlakuan itu bisa di reduce sangat kecil sehingga nggak terasa. Untuk melihat apakah hasil respon dari percobaan dengan rancangan acak lengkap itu berbeda atau tidak, kita bisa menggunakan analisis yang namanya one way ANOVA. Jadi kita ingin melihat nih, kalau misalnya pakai pupuk, kita misalnya punya 4 pupuk A, B, C, atau D. Kita mau melihat yang paling bagus terhadap berat buah itu yang mana. Nah, misalnya kayak gitu. Apakah pupuk A, pupuk B, pupuk C, pupuk D? Nah, kalau misalnya kasus kimia, misalnya ada suatu cairan kimia tertentu yang nanti ditambahkan sebagai mungkin booster. Nah, kira-kira mana sih cairan kimia yang kira-kira memberikan hasil yang paling baik? Nah, itu juga bisa kasus seperti itu. Nah, untuk hipotesis statistiknya, hipotesis nolnya, jadi hipotesis awal itu kita set rata-rata perlakuan 1 sama dengan rata-rata perlakuan 2 sama dengan rata-rata perlakuan 3 sampai dengan rata-rata perlakuan yang kita setting. Jadi bisa jadi 4 atau 5 atau 6, monggo saja. Ada berapa perlakuan yang kalian gunakan. Selanjutnya, H1-nya minimal terdapat satu rata-rata perlakuan tertentu yang berbeda dengan rata-rata perlakuan yang lain. Jadi bisa jadi perlakuan 1 dia berbeda dengan yang 2, 3, sama 4. Atau 2 mungkin beda dengan 1, 3, atau 4. Jadi minimal ya, bisa jadi 1, 2 berbeda dengan 3, 4, atau dan yang lain. Jadi kalau ANOVA nanti minimal terdapat satu rata-rata. Untuk kejelasannya selanjutnya, kalau memang ternyata kita menerima H1, untuk detailnya nanti ada uji lanjutnya. Oke, jika pada hasil ANOVA menunjukkan p-value kurang dari tingkat kesalahan atau alfa, biasanya digunakan tingkat kesalahan sebesar 5%. Maka kita menolak H0 sehingga menerima H1. Sebaliknya, jika p-value lebih dari sama dengan alfa atau tingkat kesalahan yang kita pakai, biasanya digunakan 5%, maka kita menerima H0. Oke. Nah, di sini untuk input datanya di Python, kita untuk ANOVA, one way ANOVA, kita perlu membuat list. Jadi tiap masing-masing perlakuan kita buat listnya sendiri-sendiri. Oke, misalnya perlakuan pertama ada 8 ulangan, hasilnya seperti ini, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2. Perlakuan 2 seperti ini, perlakuan 3 seperti ini, dan perlakuan 4 seperti ini. Kalau kita cetak, hasilnya akan seperti ini. Kita running. Oke. Setelah itu kita perlu
mengimpor package Skype start, nanti kita namai dengan SS. Jadi kalau namanya sih terserah kalian. Kalau kita menggunakan SS, maka ketika mau manggil di depannya kita kasih SS titik. Oke, di sini kita impor package namanya skype.start. Kita namakan SS. Nah, untuk memanggilnya One Way ANOVA tadi, kita tinggal tulis SS titik F_one_way. Lalu kita masukkan masing-masing perlakuannya. Di sini ada 4, jadi kita masukkan perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 4. Oke, hasilnya nanti seperti ini, akan mengeluarkan nilai statistik. Nah, ini statistik ini maksudnya F hitung ya, sama nanti mengeluarkan p-value. Nah, karena dia mengeluarkan p-value, fokus kita adalah nilai p-value-nya nih. Ingat, di atas ini, jika p-value kurang dari tingkat kesalahan atau alfa, di sini yang dipakai adalah 5%, maka kita tolak H0. Karena di sini adalah 3,61 sekian-sekian kali 10 pangkat minus 7, jadi 0,00000364, nilainya itu kurang dari 0,05. Jadi nilai ini itu kurang dari 0,05, sehingga kita tolak H0. Nah, apa yang bisa diinterpretasikan kalau kita menolak H0? Yang dapat kita interpretasikan adalah bahwa dari 4 perlakuan yang kita gunakan dalam percobaan, minimal terdapat 1 perlakuan yang hasilnya berbeda dengan perlakuan yang lain. Nah, di sini kita masih belum tahu apakah perlakuan 1 yang berbeda dengan yang lain, ataukah 2 yang berbeda dengan perlakuan lain, ataukah perlakuan 1 dan 2 sama, ataukah dan ternyata 1 dan 2 berbeda dengan 3 dan 4. Nah, itu nanti ada uji lanjutnya. Jadi kalau kita tolak H0, maka nanti ada uji lanjutnya. Namanya uji lanjut Tukey. Jika pada analisis One Way ANOVA didapat hasil tolak H0, maka dapat menyimpulkan ada minimal 1 perlakuan yang memberikan hasil rata-rata yang berbeda, namun kita tidak bisa menentukan mana yang berbeda. Untuk itu ada namanya uji lanjut yang paling sering digunakan adalah uji Tukey. Nah, di sini hipotesisnya yang akan diuji itu per masing-masing. Jadi kalau ada 4 perlakuan, nanti kita akan bandingkan dua-dua. Jadi misalnya perlakuan 1 dengan perlakuan 2 dulu nih. Lalu nanti ada 1 dengan 3 sendiri, 1 dengan 4 sendiri, 2 dengan 3 sendiri, 2 dengan 4 sendiri, dan yang terakhir 3 dengan 4. Oke, ini hipotesis H1, ini H1. Jika pada hasil uji Tukey menunjukkan nilai p-value kurang dari tingkat kesalahan atau alfa yang digunakan sebesar 5%, maka kita menolak H0 sehingga menerima H1. Sebaliknya, kalau lebih besar sama dengan, maka kita menerima H0. Oke, awalnya kita perlu nata. Jadi yang awalnya kita pakai list ini, datanya bentuknya per masing-masing list di tiap perlakuan. Kita tata ulang menjadi 2 variabel skor sama grup. Jadi skor itu nilainya, grupnya itu menjelaskan dia masuk perlakuan berapa. Oke, untuk membuat seperti ini, kita impor dulu Panda, lalu NumPy, kemudian kita impor stat model stat multicom,
SSSM, ini untuk nanti analisisnya ya. Kemudian kita buat data frame baru yang isinya nanti skor gabungan antara list perlakuan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita buat variabel namanya group. Yang ini nanti isinya perlakuan 1 kita ulangi sebanyak 8 kali. Perlakuan 2 kita ulangi sebanyak 8 kali. 3 juga sama, kita ulangi sebanyak 8 kali. Dan perlakuan 4 kita ulangi sebanyak 8 kali. Ini kita pakai np.repeat. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. Di perlakuan 1 sebanyak 8, 2 sebanyak 8, 3 sebanyak 8, 4 sebanyak 8. Nah, ini kita running, ulang. Oke, seperti ini ya hasilnya. Kemudian dengan adanya library SSM, nanti yang kita gunakan untuk uji 2K, itu kita panggil fungsi di SSM-nya itu pairwise 2K HSD. Lalu kita isi ndoc sama dengan df dari skor, jadi skornya ini. Jadi ini secara keseluruhan data frame-nya kan kita namai df. Jadi df dalam kurung skor itu kita ambil yang ini, bagian kolom skornya. Kemudian grupnya kita isi df group. Nah, alpha ini tingkat kesalahannya. Kalau kita pakai 5%, maka kita tulis 0,05. Untuk melihat hasilnya, kita bisa print hasil 2K, karena di sini kita namai hasil 2K. Maka hasilnya nanti seperti ini. Jadi total ada 6 kali perbandingan. Jadi ini diulang sebanyak 6 kali nantinya pengujiannya. Oke, untuk yang pertama, perlakuan 1 versus perlakuan kedua. Kita lihat p-value-nya. Di sini p-value itu p-adjust ya. Nah, di sini kalau nilainya ini kurang dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa perlakuan 1 itu berbeda secara signifikan dengan perlakuan 2. Mana yang lebih besar? Kita lihat dari main div-nya. Oke. Kalau main div-nya positif, berarti perlakuan 2 lebih besar nilainya daripada perlakuan 1. Oke. Nah, terus untuk yang perlakuan 1 versus perlakuan 3, ternyata dia tidak signifikan karena p-value di atas 0,05. Artinya hasil perlakuan 1 itu dapat dikatakan tidak berbeda dengan perlakuan 3. Oke, artinya bisa dikatakan perlakuan 1 hasilnya itu miriplah dengan perlakuan 3. Oke, selanjutnya untuk perlakuan 1 dan perlakuan 4 ternyata hasilnya signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Nah, di sini kita lihat nilainya adalah untuk main div-nya positif, sehingga perlakuan 4 itu berbeda dengan perlakuan 1, di mana perlakuan 4 nilainya lebih besar daripada hasil dari perlakuan 1. Untuk perlakuan 2 dan 3, di sini juga signifikan. Jadi, hasil perlakuan 2 dan perlakuan 3 itu berbeda, di mana kalau di situ main div-nya minus, artinya justru perlakuan 2 yang ini yang memiliki hasil lebih besar daripada perlakuan 3. Oke. Untuk perlakuan 2 versus perlakuan 4, nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, artinya antara perlakuan 2 dan perlakuan 4 tidak jauh berbeda. Oke.
Dan yang terakhir, untuk perlakuan 3 versus perlakuan 4, karena di sini signifikan di bawah 0,05, maka perlakuan 3 itu berbeda dengan perlakuan 4. Mana yang yang lebih besar daripada satunya? Kita lihat dari main diff-nya. Kalau main diff-nya positif, maka perlakuan 4 memberikan hasil yang lebih besar daripada perlakuan 3. Oke. Penjelasan itu sama dengan yang sudah saya tulis di sini. Oke, langsung saja. Dari hasil tersebut, kita dapat simpulkan bahwa perlakuan 1 dan 3 itu dapat dianggap memberikan hasil yang relatif sama. Jadi 1 sama 3 itu sama. Terus 2 sama 4 itu juga sama. Tapi 1 dan 3 itu hasilnya lebih rendah daripada 2 dan 4. Oke. Kalau ditanya kalau misalnya kita mencari nilai yang perlakuannya mana yang menghasilkan hasil yang nantinya tinggi, ya kita bisa menjawab bahwa kita bisa menggunakan perlakuan 2 dan perlakuan 4 untuk menghasilkan skor yang tinggi, karena keduanya itu di atas hasilnya di atas dari perlakuan 1 dan perlakuan 3. Hasil perlakuan 2 dan perlakuan 4 relatif sama. Jadi mau pakai 2 atau 4 itu sama. Masih dianggap sama. Oke. Begitu untuk penjelasan RAL dengan menggunakan Python. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.